Baiklah Bapak Ibu, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tes online atau soal online menggunakan Microsoft Form. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus buka dulu ke Google Chrome, kemudian ketikkan form, F-O-R-M. Nah, forms.office.com atau forms.office.com, kita klik. Kemudian nah, ini tampilan saya karena kebetulan saya sudah pernah buat, langsung dia kemari tampilannya. Oke, lalu kita membuat soal online kita pilih yang quiz baru. Kalau formulir baru biasanya itu untuk membuat survei. Nah, jadi kita pilih yang quiz baru, kita klik. Lalu kalau sudah, nanti tampilan pertamanya itu adalah kita harus membuat dulu judulnya, kuis tanpa judul atau kuis untitled quiz kalau bahasa Inggrisnya ya. Kemudian kita pilih misalkan kuis IPA materi ekosistem, misalkan ini kita buat. Nah, ini kita tambahkan deskripsinya, misalkan deskripsinya ini misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah dibuat deskripsinya, lalu kita buat tambahkan baru. Nah, pada saat klik tambahkan baru, kita yang pertama kali membuat itu adalah kita klik sectionnya atau bagiannya. Kita pilih dari tanda panah ini. Nah, kita pilih yang ini, yang tanda seperti paste ini ya, yang ini kita buat dulu. Ini untuk membuat pembatas atau pemisah antara kita mau buat dulu identitasnya, kemudian kita masuk ke soalnya, baru penutupnya. Jadi kita buat yang pertama itu bagian identitasnya dulu. Identitas ini untuk membuat seperti nama, kelas gitu. Jadi tidak bercampur dengan soal ya. Di deskripsinya boleh dimasukkan juga atau boleh tidak, atau kalau mau dimasukkan bisa juga seperti ini. Isilah data di bawah ini dengan benar. Nah, kemudian tambahkan baru. Untuk yang pertama itu biasanya kita buat tambahkannya nama. Kalau nama kan biasanya jawabannya itu kan uraian ya atau isian. Jadi kita pilih yang ABC. Kita buat nama siswa. Oke. Nah, kalau sudah kita buat nama, karena nama tidak ada poinnya, jadi semua kita kosongkan. Paling kita jawab harus yang diisi. Ini kita geser supaya wajib diisi. Nah, kemudian yang kedua kita pilih adalah kelas. Baru kita pilih yang pilihan berganda, kita buat misalkan kelas. Nah, di sini kita pilih yang drop down. Ya, bisa juga sih kalau dengan langsung otomatis juga bisa, cuma ini saya lebih memakai yang ini. Satu, tambahkan lagi kalau ada 73 dan seterusnya ya. Oke, harus diisi. Nah, yang ketiga adalah absen. Kalau absen kita buat ini uraian aja, nomor absen. Oke, udah. Oke, seperti ini saja. Karena sudah selesai untuk bagian identitasnya, saya cuma cukup butuh 3 aja. Jadi kita masuk lagi ke bagian soal. Kita klik yang add sectionnya ini lagi. Bagian kedua adalah soal. Soalnya saya buat pilihan berganda semua. Pilihlah salah satu jawaban
yang paling benar. Oke, nah itu untuk bagian soal ya, kita tambahkan. Karena dia pilihan berganda, otomatis kita pilih yang kita pilih yang bulat, yang multiple choice. Nah, soalnya kita buat seperti biasa ya, kita buat dulu pertanyaannya, misalkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut adalah. Nah, pilihannya bisa individu, yang kedua populasi. Kalau kurang tinggal tambahkan opsi ya, bukan opsinya. Ketiga individu, populasi, komunitas. Nah, yang terakhir tambahkan opsi lagi, ekosistem. Nah, bagaimana cara menentukan kunci jawabannya? Ini ada di bagian yang mau kita pilih jawabannya. Ini kan ada nih, seperti ini kan jawaban ekosistem. Kita klik yang centang ini supaya jawaban tepatnya. Nah, itu seperti itu. Jadi sudah nampak dia warna hijau, artinya ini jawaban benarnya ya. Kemudian kita masukkan poinnya. Karena saya mau buat 10 soal, kita kasih poinnya 10, atau tergantung Bapak Ibu berapa soal, poinnya itu tergantung, yang penting total maksimal skornya itu adalah 100. Oke, ini dibuat jawabannya harus diisi, atau bisa juga dinonaktifkan harus diisinya. Oke, itu dia. Begitu seterusnya untuk pertanyaan pilihan berganda. Bagaimana kalau kita mau membuat soal yang uraian? Caranya sama, kita buat tambahkan baru. Nah, ini untuk membuat soal uraian kita pilih yang sebelahnya ya, yang ini ya, yang ABC. Kita buat soalnya. Nah, kalau sudah, kita pilih ketik jawabannya, tambahkan jawaban. Jawaban kita itu adalah, nah ini, terus kita buat skornya. Jadi kita buat harus diisi. Oke, jadi kalau untuk soal uraian ini jawabannya itu, kalau selain yang ilmu pengetahuan alam persis seperti jawaban ini, pasti siswa akan disalahkan gitu. Jadi kalau bisa kita kira-kira anak-anak itu membuat apa, inilah dia jawabannya, harus persis seperti ini. Nah, kemudian bagaimana untuk menginsert gambar pada soal esai atau pilihan berganda? Kalau menginsert gambar, kita klik tambahkan baru. Kita mau buat misalkan soal esai ya, seperti tadi ya, kita jawab yang ini, pilihan yang ABC. Kemudian kita buat soalnya, misalkan gambar di samping merupakan gambar kerbau. Di samping merupakan, nah kita ambil gambarnya. Ini kita pilih gambar. Ini bisa kita ambil secara online. Nih kita tinggal klik dari Bing. Misalkan kita gambar kerbau, bisa kita cari ya, langsung otomatis ya. Cari, search, nanti akan muncul gambar semua kerbaunya yang mau kita pilih. Kita bisa pilih dari sini, atau kita bisa juga pilih dari unggah. Unggah itu untuk kita memilih gambar yang ada di handphone kita. Kita pilih jelajah, kemudian kita pilih filenya di mana. Saya biasanya ditaruh di foto. Nah, kita pilih gambarnya mana ya? Download kok nggak salah. Nih di sini. Nah, ini gambar sapi, gambar kerbau. Nah, nanti akan muncul otomatis gambar kerbaunya di sini. Oke, supaya lebih jelas nampak tampilannya seperti laptop, kita tinggal klik titik 3 di atas, kemudian kita pilih situs desktop ya, supaya tampilannya itu persis seperti yang ada di laptop kita. Jadi lebih enak, lebih puas dia. Nah, kemudian bagaimana ini tampilannya? Nah, bagaimana kalau kita mau membuat soal yang ada equation rumus matematikanya? Caranya adalah kita klik tambahkan baru. Saya buat contoh soalnya itu uraian ya. Misalkan kita buat hasil dari, kita mau buat
penjumlahan atau perkalian pecahan, kita pilih caranya, kita pilih titik 3 ini. Nah, kemudian kita pilih yang matematika. Oke, nah di sini akan muncul masukan persamaan. Disinilah kita mau memasukkan persamaan matematikanya. Kita pilih misalkan yang ini penjumlahan atau perkalian ya. Kita pilih angkanya 2/4 geser kali penjumlahan lagi, atau kita kali 2 aja biar gampang, atau ini deh kali 1/4. Oke. Oh, sama dengan Oke, kemudian jawabannya kita buat, tambahkan jawaban. Jawabannya seperti ini, 1 8. Oke. Nah, jadi seperti ini ya cara membuat. Jadi seperti ini cara kalau kita mau membuat rumus matematika. Sudah selesai, misalkan kita buat 10 soal, kita mau buat bagian terakhir, yaitu bagian penutupnya. Ketika aja bagian penutup atau bagian namanya konfirmasi ya. Jadi ini kosongkan aja, kita buat tambahkan baru, kita pilih buat tidak berganda juga boleh. Apakah kamu sudah mengerjakan semua pertanyaan di atas? Pilihannya buat ya. Ya, jadi jawabannya itu harus ya. Oke. Kemudian harus diisi. Oke, nah kalau sudah ada bagian 1, 2, 3, kita klik perhatiin jauh. Seperti ini tampilan di bagian seperti tampilan pada komputer dan ini di handphone. Kita bisa pilih dua tampilan ya, komputer dan handphone. Nah, supaya lebih menarik lagi, kita bisa membuat tampilannya lebih cantik dengan mengklik tema. Nah, kita tinggal pilih nih bagian mana yang mau kita pilih supaya gambarnya lebih menarik ya. Kita pilih misalkan ini atau ini ya. Oke, jadi tampilannya lebih bagus lagi. Jadi misalkan kita contoh ya, kita klik tinjaunya, jadi tampilannya lebih berwarna. Kalaupun juga mau kita buat lagi di bagian kuis, di bagian judulnya, kita bisa juga mengklik tanda insert gambar ini. Kita pilih misalkan ekosistem, atau kita pilih gambar sawah lah, ekosistem ya. Nah, kita bisa masukkan gambar yang ini. Oke, pilih tambahkan. Nah, jadi tampilannya itu lebih cantik. Seperti ini tampilannya, jadi lebih menarik ya kalau pakai gambar. Nah, bagaimana cara kita membagikan hasil kuis online kita kepada orang lain? Nah, caranya adalah klik bagikan. Nah, kemudian kita lihat ya, di sini bisa hanya orang di organisasi yang dapat merespon, artinya hanya orang tertentu. Tapi kalau kita buat siapapun dapat memiliki akun, jadi ini bebas ya, akun bisa dilihat atau diisi oleh siapa saja. Nah, kita pilih salin. Di sini kita juga bisa di pengaturannya, kita bisa tentukan ya siapa saja yang mengisi formulir, siapa saja bisa. Kemudian kita juga
bisa mengatur di tanggal mulai dan tanggal selesai soal tersebut juga bisa. Jadi ini bisa diatur tergantung bagaimana Bapak Ibu memilih settingannya seperti apa. Oke, kalau sudah, ini linknya bisa kita pendekkan dulu. Nah, dipendekkan sehingga link soal kita sudah bisa kita bagikan ke WA atau Telegram. Demikian cara tutorial saya dalam membuat soal tes online menggunakan Microsoft Form. Semoga bermanfaat. Terima kasih.